Saudari dan saudara terkasih, sejatinya panggilan Tuhan itu ditujukan kepada semua orang, semua dari kita. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Itulah warta Paskah yang menggerakkan kita untuk ikut bangkit juga dan melakukan karya-karya cinta kasih, karya-karya yang menghargai martabat manusia serta menyelamatkan lingkungan hidup kita. Maka merayakan Paskah berarti kita mau membuka diri menanggapi Tuhan yang hidup dan berkarya, dan kita mau ikut serta dalam karya Allah di dunia. Dia memanggil manusia untuk tinggal bersama dengan Dia atau komunio, dan sekaligus siap untuk diutus menjadi saksi cinta kasih-Nya atau partisipasi. Dan di dalamnya butuh komunikasi. Maka ada 3 kata kunci dalam kehidupan gereja, terutama dalam mewujudkan karya Allah: komunio, partisipasio, dan komunikasi. Maka sejak Paus Paulus ke-6, perayaan Minggu Paskah keempat diintensikan untuk menggugah tanggapan manusia atas panggilan Tuhan untuk berada di dalam komunitas gereja, untuk berkomunikasi di antara orang-orang yang di dalamnya, dan berpartisipasi mewujudkan gerakan itu sendiri. Dengan rahmat baptisan, sesungguhnya kita semua diundang dalam panggilan Tuhan, baik dalam cara hidup awam ataupun cara hidup khusus sebagai imam, biarawan-biarawati, maupun orang-orang yang mendedikasikan dirinya secara khusus untuk mengikrarkan nasihat-nasihat Injil. Kedua hal ini, panggilan awam maupun panggilan khusus, itu saling melengkapi dan dibutuhkan bagi gereja. Oleh sebab itu, Paus Fransiskus dalam pesannya hari ini mengingatkan kita untuk menyadari bahwa panggilan itu adalah rahmat. Namun pada saat yang sama, ia adalah tugas untuk mewartakan kasih. Kerjasama antara awam dan panggilan khusus dibutuhkan di dalam komunio gereja, sehingga tugas-tugas pelayanan kasih kepada banyak orang bisa semakin luas, dengan tujuan semakin banyak orang mengenali Allah yang hadir. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan spiritualitas pelayanan sebagai gembala yang baik, dengan gambaran pintu, yakni tempat yang nyaman dan wajar bagi domba-domba untuk keluar masuk ke dalam keadaan yang selamat dan sejahtera. Dalam hidup berkeluarga diwujudkan dengan pendidikan iman anak, memasukkan anak dalam komunitas-komunitas gereja. Maka syukur hari ini juga kita bisa mendengarkan suara anak-anak, terutama dari TK Sang Timur, dengan suara angelic voice mereka. Dan juga kita bersyukur juga di gereja katedral ini ada kerjasama antar seksi, terutama mewujudkan beberapa gerakan kerjasama dengan agama lain dalam membersihkan lingkungan yang baru saja terwujud antara OMK dan remaja Istiqlal, dan beberapa gerakan-gerakan di lingkungan-lingkungan. Saya kira itu beberapa titik yang memang harus kita wujudkan. Dengan kata lain, mewujudkan spiritualitas gembala baik
dengan gambaran pintu, berarti berani menjadi pribadi yang semakin terbuka, namun sekaligus bijaksana. Hal ini perlu diimbangi dengan tindakan berjalan sambil berbuat baik. Inilah rahmat baptisan yang harus kita mohon bersama dalam hidup ini. Konsekuensi hidup mengikuti Kristus adalah berjuang tanpa kenal lelah, menegakkan kebenaran, keadilan, kebaikan bersama, dengan melawan segala bentuk ketidakadilan, perendahan martabat manusia seperti human trafficking, kekerasan karena perang, dan lain-lain. Itu menjadi misi besar kita secara bersama, tetapi untuk mewujudkannya kita perlu gerakan-gerakan sederhana di sekitar kita, di lingkungan, di keluarga, maupun di paroki sendiri. Maka dalam doa panggilan sedunia ini mari kita mohon bersama rahmat penyertaan Roh Kudus, terutama dalam mewujudkan misi gereja, dalam mewartakan kasih lewat gerakan-gerakan konkret. Kita terus mohon rahmat dari Tuhan sendiri untuk segala niat baik kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.